kesehatan, Coach. Asuransi, bagaimana fungsi asuransi kesehatan yang begitu banyak saat ini? Oh iya. Sebenarnya begini, regulasi rumah sakit juga saat ini itu menjadi pintu masuk pasien yang luar biasa baik, Kak Cindy ya. Dalam artian begini, kita harus melakukan kerjasama dengan asuransi-asuransi itu. Misalnya BPJS saja kita harus lakukan kerjasama loh, dan ditinjau 1 tahun sekali. Atau mungkin kalau yang bagus 2 tahun sekali. Ada regulasinya. Begitu juga dengan asuransi-asuransi swasta. Yang saat ini banyak ada di dalam sistem Edmedica. Boleh sebut nama. Kemudian dalam sistem SOS Medica. Nah, kedua perusahaan itu atau kedua profesional itu akan sebagai penjamin. Sehingga kita tidak point to point untuk rumah sakit. Jadi maksudnya point to point begitu, maksudnya asuransi langsung mengcover rumah sakit itu. Tapi ada pihak ketiga di sini. Yaitu yang tadi kita sebutkan tadi itu. Ya, kita sebutkan tadi itu. Nah, tapi itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Ini pasti pertanyaannya dari rumah sakit ini. Itu tidak otomatis. Dalam artian begini. Biar kita sudah bekerja sama dengan asuransi swasta A, katakanlah, ya, A. Lalu asuransi swasta ini juga termasuk dalam sistem Edmedica misalnya. Nah itu nggak serta-merta kalau kita sudah bekerja sama dengan Edmedica, lalu secara otomatis asuransi itu langsung bisa tercover. Jadi ada bisa yang langsung bisa, tetapi ada juga yang tidak bisa. Itu kasih. Nah, bagaimana untuk menjadi bisa? Ya harus kedua-duanya mempunyai perjanjian kerjasama atau MOU itu dengan rumah-rumah sakit itu. Nah, ini juga yang akan mendatangkan kebaikan. Tapi kembali lagi, begitu setelah selesai MOU dengan kedua sindikasi ini, asuransi maupun dengan perusahaan pembiayaan tadi itu bukan otomatis pasien atau nasabah asuransi itu datang ke kita. Asuransi nggak otomatis. Karena apa? Saya bilang tadi, pasien sekarang lebih canggih dari rumah sakit itu sendiri dalam memilih. Sekarang kasih di gadget itu, kita bisa lihat apa aja profil rumah sakit. Iya. Lalu sebagai rumah sakit, sebagai pemegang asuransi kesehatan swasta, dia bebas milih. Karena asuransi swasta itu juga akan mengumumkan ke dia bahwa kita sudah bekerja sama dengan ini, rumah sakit A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dia pilih tuh. Kecenderungan orang memilih itu satu dekat rumah. Kedua, ada keluarga yang jadi dokter di sana. Ketiga, ada keluarga yang jadi perawat atau bidan di sana. Ketiga, ada keluarga yang menjadi karyawan di sana. Jadi hal-hal biasa untuk tidak dipilih. Dan yang keempat, dan ini yang paling gede sekali nilainya kalau kita bikin survei, pelayanannya di sana seperti apa? Iya. Jadi kita sekarang ini sebenarnya kita lebih ke pelayanan. Ya. Lalu selanjutnya lagi itu kalau asuransi swasta. Kalau asuransi katakanlah BPJS. BPJS itu mempunyai regulasi bagi satu rumah sakit, ada rumah sakit rujukan di bawahnya. Jadi kalau katakanlah begini, contoh simpel aja. Kalau rumah sakit yang Bapak Ibu pimpin itu ternyata rumah sakit kelas B, berarti di kelas C, kelas D dan klinik atau puskesmas di bawahnya itu menjadi rujukannya. Tapi regulasi BPJS nggak serta-merta seperti itu. Hanya dia menunjukkan, setahu saya 15, kurang lebih 15 unit-unit di bawah, fasilitas kesehatan di bawahnya itu yang bisa dirujuk ke mereka, ke rumah sakit yang Bapak Ibu pimpin ini. Tapi regulasinya juga ada dibuat bukan cuma hanya satu dari BPJS itu, ada 3 pilihan. Jadi Kak Cindy misalnya gini,
Di Jakarta katakanlah, ya di Jakarta ada rumah sakit tipe BA, lalu di bawahnya tuh ada rujukan rumah sakit tipe C dan tipe D, kemudian ada puskesmas dan klinik, ataukah dokter yang menerima pasien BPJS. Nah, ke mereka ini regulasi rumah sakit rujukan itu ada 3, bukan cuma 1. Sehingga mereka juga melihat yang tadi itu. Kompetensi dokternya adakah? Peralatannya adakah? Terus pelayanannya gimana? Mereka juga melihat itu, nggak serta-merta, Bu. Nah, sesi kita inilah mau mengingatkan, sesuai pertanyaan tadi kan, bagaimana mensiasati dan membuat promosi-promosi bisnis. Iya, promosi-promosi bisnis untuk mempertahankan. Inilah ajangnya, supaya kita dipilih. Itu loh. Karena apa? Karena gini Kak Cindy, kalau alat saja semua bisa beli. Rumah sakit bisa beli. Sepanjang rumah sakit punya budget, punya anggaran, dia bisa beli alat, apa saja alat. Tapi pelayanan nggak bisa dibeli Kak Cindy. Kompetensi dokternya yang menjadi the man behind the gun itu tidak bisa dibeli. Itu dia. Jadi, buatlah itu. Manfaatkan media sosial, ya kan? Kemudian buat kelas-kelas live streaming, ya kan ya. Malah ide saya ada, buat komunitas. Oh, buat komunitas? Iya dong. Ibu hamil tuh kan 9 bulan, Bu. Iya. Panjang itu. Kenapa kita nggak bikin grup WA? Kita nggak bikin WAG group, WAG group yang ada di FB. Lalu dokter objeknya streaming untuk mereka. Iya. 9 bulan loh. Lama itu. Bagaimana trimester pertama, gimana trimester kedua, apa yang harus dilakukan. Pasti akan balik. Jangan mikir untung ruginya rumah sakit itu. Iya. Iya. Karena milih itu dulu, supaya orang percaya. Kemudian, ya, ada lagi. Saya nggak sebut nama, tapi kan ada yang namanya Halodoc kan itu. Oh iya. Nah, kenapa kita nggak bikin Halo Hospital, rumah sakit kita masing, klinik kita masing-masing, Halo Klinik, atau hospital menjawab, atau klinik menjawab. Nah ini kan inovasi-inovasi yang mesti dilakukan. Harusnya seperti itu ya. Nah, dengan demikian yang tadi saya bilang, analisa data pasien itu must be. Harus. Karena apa? Percuma kalau kita nggak punya pasien database, lalu kita mau bikin. Ada, data-data itu ada. Direkam medik itu, di rumah sakit atau di klinik itu ada. Tinggal mau apa tidak. Sekarang udah nggak bisa lagi. Itu dia. Makasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong.